Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ibu meneriaki putranya karena menumpahkan milkshake di kafe. Semua orang mengabaikan mereka kecuali seorang gadis yang bijak. Dikutip dari erabaru.net, seorang ibu memutuskan untuk menghukum putranya setelah menumpahkan milkshake-nya saat mereka berada di sebuah kafe. Dia mencoba menuangkan saus pedas ke lidahnya dan semua orang mengabaikannya kecuali seorang gadis remaja yang membela anak itu. Lilian adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan putranya yang berusia 10 tahun, Kylie, seorang diri. Mereka tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain karena Kylie takut pada ibunya dan suasana hatinya selalu buruk. Suatu hari Lilian mengajak Kylie makan di kafe. Jadi dia tidak perlu memasak makan malam. Dia lelah dari pekerjaan dan hanya ingin bersantai. Namun saat memakan makanannya, Lilian memperhatikan bahwa Kylie tidak memperhatikan makanannya dan hanya bermain dengan ponselnya. Ini membuatnya marah dan dia mulai memarahinya karenanya. "Cepat makan. Aku akan menyita ponselmu jika kamu tidak berhenti bermain," katanya. Setelah mendengar ini, Kylie menutup teleponnya dan mulai makan. Saat dia sedang makan, dia tidak sengaja menumpahkan sebagian milkshake-nya ke bajunya. Lilian yang sudah tidak sabar saat itu berteriak padanya, "Ada apa denganmu? Kamu seperti berdiri di sudut," perintahnya. Kylie menghela nafas dan berjalan ke sudut restoran di mana dia menghadap ke dinding. Sepanjang waktu, seorang gadis remaja bernama Evelyn sedang duduk di meja lain dengan temannya, Jenny. Dia telah mendengarkan percakapan Lilian dengan putranya dan kesal dengan cara ibu memperlakukan anaknya sendiri. "Aku benar-benar ingin ikut campur," akunya pada Jenny. "Saya tidak berpikir itu cara apapun untuk memperlakukan anaknya. Saya merasa tidak enak untuknya." "Itu bukan urusanmu, Evelyn. Jangan ikut campur," Jenny menyarankan. Meskipun Jenny menyuruhnya untuk tidak ikut campur, Evelyn tidak bisa menahannya. Ketika Lilian pergi ke toilet, Evelyn mendekati bocah itu yang masih berdiri di sudut restoran. "Kamu baik-baik saja, anak manis. Kamu pasti lelah. Ayo duduk di meja kami sebentar," ajaknya. "Kami punya beberapa kentang goreng ekstra yang bisa kami bagikan denganmu." Kylie memandang Evelyn dan matanya dipenuhi air mata. "Ibuku mungkin akan marah padaku jika aku meninggalkan tempat," bisiknya. Evelyn menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia melakukan apapun padamu," Evelyn meyakinkannya. Dengan itu Kylie dengan ragu berjalan menuju meja, di mana dia menghela nafas lega begitu dia duduk. "Terima kasih," katanya kepada Evelyn. Dia menawarinya sepiring kentang goreng yang mulai dimakannya. Setelah beberapa menit, Lilian keluar dari toilet dan terkejut melihat Kylie tidak lagi berdiri di tempatnya. Matanya melesat ke sekeliling ruangan dan melihatnya duduk bersama Evelyn dan Jenny. Dia memegang pergelangan tangan Kylie tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan menariknya kembali ke meja mereka. "Ada apa denganmu? Bukankah aku sudah menyuruhmu menghadap dinding?" Dia berteriak, menundukkannya kembali. "Maafkan aku," tangis Kylie. "Saya lelah dan seorang wanita baik hati menawarkan saya untuk duduk bersama mereka saat Anda berada di toilet," jelasnya. "Aku tidak peduli. Aku menyuruhmu berdiri di sudut. Beraninya kamu tidak mematuhiku. Siapa yang mengajarimu berbicara dengan orang asing?" Lilian berteriak lagi, marah. Pada titik ini orang-orang di dalam restoran menatap mereka. Namun tidak ada yang berani ikut campur. Ketika Kylie tidak menjawab dan terus menangis, Lilian mencari sesuatu di meja untuk menghukumnya.
Dia melihat sebotol saus pedas dan mulai membuka tutupnya. "Jika kamu tidak berbicara sekarang, aku akan menjatuhkan saus pedas di lidahmu," dia mengancamnya. "Bicaralah, atau buka mulutmu." Evelyn tidak tahan dengan apa yang dilihatnya dan merebut botol itu dari tangan Lilian. "Itu sama sekali tidak ada cara untuk memperlakukan anakmu," dia menegur Lilian. Lilian terkejut dengan konfrontasi Evelyn karena dia sudah terbiasa dengan orang-orang yang menutup mata setiap kali dia mencoba menegur Kylie di depan umum. Jadi ketika Evelyn mengancam dan memanggil polisi jika dia terus memperlakukan Kylie dengan buruk, ibu yang ketakutan itu meminta maaf. Dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh dengan Kylie dan dipenuhi dengan penyesalan. "Maafkan aku," kata Lilian kepada Evelyn. "Saya mengalami tahun terburuk. Suami saya baru-baru ini meninggalkan saya untuk merawat putri kami dan ibu saya yang sakit. Saya lelah dan saya kira saya telah melampiaskannya pada Kylie," jelasnya. "Aku bukan orang yang harus kamu minta maaf," kata Evelyn, menunjuk ke arah Kylie. Lilian hanya bisa menangis setelah melihat ketakutan di mata putranya. Dia telah mendorongnya menjauh dan membuatnya takut padanya. Apa yang terjadi padanya? Dia dulunya adalah seorang ibu yang penuh kasih dan perhatian. "Aku benar-benar minta maaf, Kylie. Aku berjanji akan menjadi ibu yang lebih baik. Aku minta maaf karena telah menyakitimu," isaknya. Evelyn merasa tidak enak dengan situasi Kylie dan Lilian. Dia berjanji untuk membantu Lilian dengan mengunjungi Kylie sepulang sekolah untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia juga menawarkan untuk memasak makanan untuknya yang akan mereka makan bersama. Ini meringankan Lilian dari beberapa tekanan di pundaknya dan dia memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat, memungkinkan dia untuk merawat Kylie dan ibunya yang terbaring di tempat tidur dengan lebih baik. Dan dia berterima kasih kepada Evelyn karena telah membantunya. Suatu hari, Ibu Lilian memanggil Evelyn untuk mendekati tempat tidurnya. Dia perlahan mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu di bawah bantalnya dan menyelipkannya ke tangan Evelyn. "Aku ingin kamu memiliki ini," katanya. Evelyn membuka kotak itu dan melihat sepasang anting berlian berlapis emas. Dia segera menutup kotak itu dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa menerima ini, Bu," katanya, mencoba mengembalikan kotak itu. Tapi Ibu Lilian sekali lagi menyelipkan kotak itu ke tangan Evelyn. "Tolong simpan. Aku ingin kamu menjualnya dan mendapatkan pendidikan yang baik untuk dirimu sendiri. Kamu adalah wanita yang baik dan tidak mementingkan diri sendiri. Buat sesuatu dari dirimu dan buat orang tuamu bangga, oke?" dia berkata. "Tapi bagaimana dengan Kylie?" tanya Evelyn. "Dia membutuhkan uang sama seperti saya." "Jangan khawatir tentang Kylie. Aku sudah menyiapkan dana pendidikan untuknya sejak dia lahir. Ibunya tidak tahu karena aku takut dia akan menariknya. Kami akan selamanya berterima kasih padamu," wanita tua itu mengungkapkan. "Tidak masalah, kita semua adalah manusia yang berusaha menjalani hidup. Kita harus saling membantu dan saling menjaga," jawab Evelyn. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita harus memperhatikan orang lain kapanpun kita bisa. Evelyn memastikan untuk menjaga Kylie ketika sepertinya ibunya sendiri memperlakukannya dengan buruk. Pada akhirnya dia bisa membantu Kylie dengan studinya dan membiarkan Lilian punya waktu untuk dirinya sendiri. Anda tidak pernah tahu apa yang sedang dialami seseorang di balik pintu tertutup. Hanya ketika Evelyn menegur Lilian barulah dia mengetahui bahwa dia adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan Kylie selain merawat ibunya yang sakit. Ini membuatnya ingin membantu Lilian agar dia bisa bangkit kembali dan punya waktu untuk dirinya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.